Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo bersama Anda hari ini. Hari ini saya ingin membahas tentang ungkapan Allah yang memberikan kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, bagi semua orang jika mendengar kata menang pasti menyenangkan. Maka tidak heran manusia akan berusaha sekuatnya, semampunya untuk memperoleh kemenangan. Dalam iman Kristen, kita diajarkan bahwa tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghadapi persoalan di hidupnya. Tetapi penentu dari semua adalah Allah. Berbicara tentang kemenangan, pasti pikiran kita dibawa kepada situasi peperangan. Dan hal ini memang tidak salah. Tetapi kita juga harus ingat, dalam pertandingan juga ada kemenangan. Mari kita belajar tentang hal ini dari Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat ini sungguh indah dan menjadi ungkapan kiasan bagi semangat perjuangan. Amsal ini hendak menegaskan apa yang menjadi bagian manusia dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian manusia adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, sama seperti prajurit pada zaman itu yang mempersiapkan kuda untuk memasuki hari peperangan. Kuda harus diperlengkapi untuk hari peperangan. Para penunggang kuda harus dipersenjatai dan didisiplinkan. Pada masa Salomo, bahkan raja-raja Israel sekalipun menggunakan kuda dalam peperangan. Pada zaman dahulu, peperangan dapat ditentukan dengan menimbang jumlah kuda yang digunakan dalam berperang. Jadi jumlah kuda yang paling banyak, maka dapat dipastikan dialah pemenangnya. Manusia dapat mereka-reka kemenangan dengan kemampuan dan peralatan persenjataan yang dianggap dapat menentukan kemenangan. Namun, sehebat-hebatnya kuda mereka, secakap-cakapnya penunggangnya, bagaimanapun juga, kemenangan dan keselamatan ada di tangan Tuhan. Bahkan, dengan kuasanya Tuhan bisa menyelamatkan tanpa pasukan. Tetapi pasukan tidak bisa menyelamatkan tanpa kekuatan dan campur tangan Allah. Apabila kita sedang bersiap-siap untuk menghadapi hari peperangan, maka yang harus menjadi kepedulian besar bagi kita adalah berusaha agar Allah menjadi sekutu dan sandaran kita, dan agar kita mendapatkan pertolongannya. Sahabat, pernyataan utama Alkitab ialah bahwa kemenangan adalah milik Allah. Hal ini dengan ringkas diungkapkan oleh Samuel di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Artinya, kemenangan ada di pihak Allah. Haknya lah untuk memberikan demi kehendaknya. Ada dua ciri khas dari kemenangan Allah yang menunjukkan sekilas sifatnya yang terdalam. Pertama, kadang-kadang kemenangan Allah adalah kekalahan umatnya. Hakim-Hakim 2 ayat 14-15 berbunyi, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkannya kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Sehingga mereka sangat terdesak. Kemenangan Allah adalah pelaksanaan dari kedaulatan yang kudus dalam perjalanan sejarah. Kemenangan adalah cara lain untuk mengatakan
bahwa pemerintahan dunia terletak dalam tangan Allah yang kudus, yang mengatur segala-galanya selaras dengan dasar-dasar kesusilaan yang tak dapat diubah. Sehingga kadang-kadang kekudusannya harus dinyatakan terhadap umatnya dalam perbuatan yang ganjil. Yesaya 28 ayat 21. Kedua, pemerintahan dunia yang kudus ini akan bermuara pada kemenangan besar pada hari terakhir, yaitu hari Tuhan. Kekuasaan untuk menang digabungkan kepada pemerintahan yang kudus dari Allah yang satu-satunya. Karena itu, penyelesaian sengketa tidak bisa diragukan. Tepat seperti pada penciptaan pertama, tidak ada kemungkinan untuk menentang kehendak pencipta itu. Begitu juga pada ciptaan baru, ia akan berbicara dan ucapannya akan terlaksana. Yehezkiel 38 dan 39, Wahyu 19. Ketiga, Perjanjian Lama menghubungkan damai sejahtera, keadilan dengan kebenaran dan keselamatan dengan kemenangan. Damai sejahtera dari pemenang, misal 1 Raja-Raja 22 ayat 28, Yesaya 51 ayat 3. Bukanlah hanya penghentian permusuhan. Hal itu ada kendati pada orang yang sudah ditaklukkan. Damai sejahtera berarti menikmati seluruh yang terkandung dalam kebahagiaan sebagai dampak kemenangan. Keselamatan dalam arti positif adalah pengeluasan pribadi dan dalam arti negatif kebebasan sebagai dampak kemenangan. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Keadilan, kebenaran ialah sifat pribadi yang menjamin kemenangan. Yesaya 59 ayat 16-17. Semuanya ini merupakan suatu tanda pada salib Tuhan Yesus. Dan salib inilah kemenangan Allah yang paling tinggi. Damai sejahtera, keselamatan, dan keadilan, kebenaran. Roma 1 ayat 17, pasal 3 ayat 21 dan 27. Kemenangan Allah yang demikian yang dinyatakan kepada kita umat pilihannya. Jika demikian, kemenangan yang bagaimana yang akan kita miliki? Menurut artikel dari sarapanpagi.org tentang menang atau kemenangan, yang dimaksud dengan kemenangan umat Allah mencapai kemenangan melalui ketaatan yang timbul dari iman. Artinya, mereka mengalami kemenangan dalam kemenangan Allah, Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ulangan 28 ayat 1-14. Ayat ini berbicara tentang ketaatan. Mazmur 20 ayat 7-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Orang yang diurapinya diberikan kemenangan. Seperti Tuhan Yesus katakan, hanya anak yang bisa memerdekakan manusia. Yohanes 8 ayat 36. Memenangkan manusia, mereka yang tinggal dalam firman-Nya, itulah yang mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Yohanes 8 ayat 31-32. Dan keselamatan yang adalah menjadi kemenangan manusia itu harus dipertahankan. Manusia harus menjaga iman atau kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam perilaku nyata. Rasul Paulus memberikan nasihat dalam Filipi 2 ayat 12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sahabat, dari uraian tadi kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa Allah sendiri yang memberikan kemenangan. Maka jangan kita menjadi lemah atau tawar hati. Perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, bukanlah mulus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah, bahkan jauh lebih besar. Seperti tertulis, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih besar daripadamu. Ulangan 20 ayat 1. Kadang Tuhan mengizinkan kita memiliki banyak musuh atau persoalan. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena di balik itu semua, Tuhan punya rencana yang indah dan terbaik dalam mendidik kita. Ada satu tujuan bahwa Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Namun ketika kita tidak berpaut kepada Tuhan dan tidak taat, kita akan menjadi orang yang dikalahkan musuh. Ketika kita tetap taat dan terpaut kepada Allah, maka ingatlah, sesungguhnya rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkat-Nya, tetapi Ia juga menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas permasalahan sebesar apapun. Perlu dipahami bahwa kemenangan yang gilang gemilang adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17. Allah memberikan yang terbaik bagi umat-Nya melalui cara-cara yang kadang menyakitkan bagi kita. Mengapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Sahabat, ada hal yang sering menjadi penghambat kemenangan kita. Salah satunya adalah ketidaksabaran dalam menantikan Tuhan. Ketidaksabaran membuat seseorang menyerah di tengah jalan, tidak lagi bertekun dan menjadi tawar. Yakobus menasehati, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu. Yakobus 5 ayat 7b-8. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Hal lain adalah karena kita tidak mau membayar harga. Di setiap peperangan selalu ada pengorbanan dan juga air mata. Adakah kita memiliki ketaatan dan kesetiaan? Seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangan 20 ayat 4. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.